Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Red. Film yang dirilis Januari 2021 ini disutradarai oleh Kishore Tirumala dan dibintangi oleh Ram Potineni, Malavika Sharma, dan Niveta Peturaj. Red berkisah tentang usaha petugas kepolisian untuk mengungkap misteri di balik tewasnya pemuda bernama Akash. Usaha itu tidak mudah karena mereka dihadapkan oleh dua tersangka pelaku pembunuhan yang sejatinya adalah saudara kembar dan sangat cerdas. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria yang tergila-gila dengan gadis cantik yang bernama Mahima. Pria itu bernama Siddharth. Siddharth adalah seorang lulusan sarjana teknik sipil. Ia menekuni bidang konstruksi dan bisnis yang ia sedang geluti sekarang adalah mendirikan sebuah apartemen mewah. Suatu hari, Siddharth memberanikan diri untuk mengajak Mahima berkencan dan akhirnya mereka saling jatuh cinta. Kemudian menjadi pasangan kekasih. Mahima berlibur bersama teman-teman sekantornya. Mereka pergi ke luar kota. Mahima diantar oleh Siddharth di stasiun kereta api. Sebelum berpisah, keduanya saling berciuman. Siddharth sebenarnya sudah melamar Mahima dan mereka akan segera menikah dalam waktu dekat. Ada seorang penjahat ulung bernama Aditya. Ia seorang penipu, pencuri, perampok, dan suka main perempuan. Aditya juga gemar berjudi. Sekalipun demikian, Aditya sangat cerdas dan mahir di bidang hukum. Ia bahkan pernah membantu temannya lolos dari jeratan hukum akibat penjualan laptop palsu. Teman Aditya bernama Fema. Aditya dan Fema mencuri brankas ATM dan mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Uang itu mereka bagi dua dan khusus untuk Fema, ia ingin menggunakan uangnya untuk membayar hutang kepada seorang rentenir yang bernama Babji. Aditya sendiri berpoya-poya dengan wanita dan bertarung di meja judi. Karena uangnya habis, Aditya kemudian mengambil uang Fema secara diam-diam. Ia menghabiskan uang Fema berjuta-juta rupiah hanya dalam kurun waktu sehari untuk berjudi. Babji datang menagih hutang Fema dan pemuda itu bingung karena ia tidak bisa membayar. Babji akhirnya memberikan tenggat waktu kepada Fema untuk melunasi hutangnya dan jika tidak maka Fema akan dibunuh. Aditya memiliki seorang bibi yang bernama Rona. Ia berprofesi sebagai seorang pencopet dan penipu paruh waktu. Suatu hari bibi Aditya menipu seorang gadis cantik bernama Gayatri. Rona menipu Gayatri dengan mengatakan bahwa ia memiliki seorang anak yang bernama Aditya. Namun, anaknya itu sedang bertugas di luar kota sebagai seorang pilot. Rona bahkan menunjukkan foto Aditya pada Gayatri dan berjanji akan menikahkan mereka. Gayatri termakan tipuan Rona. Ia kemudian mengambil sejumlah uang simpanannya di ATM agar diberikan kepada Rona. Namun, Aditya mengetahui kejadian itu. Ia mengembalikan uang Gayatri dan tentu saja hal itu membuat Rona kecewa. Gayatri secara tidak sengaja kembali bertemu dengan Rona. Dari situlah ia mengetahui ternyata Rona berbohong kepadanya. Babji mendatangi Fema dan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak membayar hutang. Malam harinya, Aditya berusaha mencari uang pinjaman. Ia mendatangi Gayatri dan mengatakan bahwa ibunya yang bernama Rona butuh biaya operasi sedangkan uang miliknya ia depositokan. Gayatri tentu saja tahu jika Aditya berbohong karena Rona bukanlah ibu Aditya.
Sekalipun demikian, Gayatri tetap saja memberikan pinjaman uang 1 juta rupiah kepada Aditya. Apartemen yang dibangun Sidat berhasil dan sukses. Malam itu, Sidat dan teman-temannya merayakan keberhasilan itu dengan berpesta. Di malam yang sama, seorang pria bernama Akash terbunuh di kediamannya. Ia ditikam berulang kali di bagian leher dan mayatnya diletakkan di dalam bathtub. Uang dalam brankas milik Akash juga menghilang. Saat Akash terbunuh, tetangga di depan rumahnya sedang pesta. Mereka berselfie ria dan secara tidak sengaja di dalam salah satu fotonya terekam wajah pembunuh yang sedang berada di rumah Akash. Pembunuh itu memiliki wajah yang sama dengan Sidat. Melihat foto Sidat, polisi yang bernama Nagendra segera menangkap Sidat. Nagendra adalah seorang polisi yang sebelumnya memang pernah punya masalah dengan Sidat. Momen itu dijadikan kesempatan buat Nagendra untuk balas dendam pada Sidat dengan menjebloskannya ke dalam penjara. Nagendra bahkan meminta bantuan temannya yang bernama Sarati agar menangani kasus itu. Kebetulan, Sarati adalah seorang jaksa. Dengan demikian, Sidat tidak akan lolos dari hukuman. Namun, sebuah masalah lain muncul. Sehari setelah Sidat ditahan di kantor polisi, Aditya juga tertangkap polisi karena berkendara dalam keadaan mabuk. Ia dibawa ke kantor polisi. Mereka semua bingung dan terperanjat karena wajah Sidat mirip sekali dengan wajah Aditya. Kedua pemuda ini akhirnya dijadikan tersangka. Polisi juga menginterogasi Sidat dan Aditya secara terpisah. Pada lengan sebelah kanan keduanya ditemukan luka. Sidat berdalih dengan mengatakan bahwa luka itu diakibatkan konstruksi bangunan. Sedangkan Aditya, ia mengatakan jika luka itu ia dapat ketika tergelincir saat bersepeda. Menurut Sidat, ia menghadiri pesta temannya dan pulang pukul 11 malam sebelum pesta berakhir. Ia pulang awal untuk mengurus surat tanah keesokan paginya di kantor pertanahan. Namun, Sidat tidak pernah datang ke kantor itu. Sidat sampai ke rumah pukul 3 pagi. Ia berdalih bahwa ban mobilnya bocor. Sedangkan Aditya, ia tidak kemana-mana malam itu karena Aditya menjaga temannya Fema yang sedang sakit. Polisi tidak tahu siapa yang berbohong dari keterangan mereka berdua. Polisi terus menggali informasi tentang Akash dan motif kenapa ia dibunuh. Mereka mendatangi pembantu dan teman Akash. Diketahui jika Akash adalah pria yang baik. Ia agak sedikit tertutup dan memiliki hobi bermain musik dan video game. Bahkan menurut temannya, saat di bangku kuliah, Akash tidak punya banyak kekasih. Kedua orang tuanya tinggal di Amerika. Polisi juga mendatangi Fema, teman Aditya. Menurut Fema, saat malam kejadian, ia demam tinggi. Aditya menjaga Fema dan memberikannya obat, setelah itu ia tertidur. Bahkan berdasarkan riwayat panggilan telepon, Aditya, Sidat, dan Akash tidak punya hubungan sama sekali. Mereka tidak saling kontak satu sama lain. Sidat terlihat kesal dengan ulah kepolisian. Ia tidak diizinkan untuk menghubungi pengacaranya. Sidat kemudian memukuli salah satu polisi dan ia berusaha kabur. Namun aksinya justru dihentikan oleh Aditya. Ketika Aditya menghambat langkahnya untuk kabur, Sidat memukuli pria itu. Perkelahian keduanya tidak terelakkan. Sejurus kemudian, polisi datang melerai perkelahian itu. Polisi Nagendra meminta anak buahnya yang bernama Yamini untuk menangani kasus kematian Akash. Yamini mengetahui jika ternyata dulunya Sidat pernah membantu temannya kawin lari dengan seorang wanita. Dan wanita itu adalah anak perempuan Nagendra. Sekarang Nagendra tidak pernah bertemu lagi dengan anak perempuannya sejak peristiwa tersebut. Itulah sebabnya Nagendra menjadi sangat benci terhadap Sidat. Saat diinterogasi polisi, Yamini kesal dengan sikap Aditya karena pemuda itu sering menggodanya dan seakan-akan ia melecehkan Yamini. Yamini ditelepon oleh Puru Sotam. Ia adalah dokter forensik. Menurut Puru,
Ditemukan sampel rambut milik pembunuh di TKP. Yamini diminta untuk mengambil sampel rambut Aditya dan juga Sidat agar bisa dicocokkan DNA keduanya dengan DNA rambut yang ada di TKP. Ternyata DNA dari sampel rambut pembunuh yang ada di TKP sama dengan DNA milik Sidat dan Aditya. Menurut sang dokter, hal itu bisa terjadi karena Aditya dan Sidat adalah saudara kembar yang lahir dari satu sel telur yang sama. Jadi, DNA mereka juga sama. Sidat adalah kakak Aditya. Ia lebih tua 15 detik dari adiknya. Sekalipun demikian, mereka tidak pernah akur sejak kecil. Polisi akhirnya mengetahui jika Sidat dan Aditya ternyata saudara kembar. Mereka kemudian menceritakan kepada polisi kisah keluarganya. Ayah dan ibu Sidat kawin lari dan mereka akhirnya melahirkan anak kembar. Ketika Sidat dan Aditya masih kecil, orang tuanya bercerai. Sidat dibawa oleh ayahnya yang bekerja sebagai pengacara, sedangkan Aditya ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai pegawai bank. Setelah bercerai, ibu Aditya yang bernama Barati melampiaskan masalah keluarganya dengan bermain judi dan ia mulai kecanduan. Ia bahkan tidak mampu mengontrol dirinya dan keuangan keluarganya. Suatu hari, Aditya mendengar gosip tetangga yang mengatakan bahwa ibunya menjual diri untuk menafkahi keluarga. Aditya bergegas pulang dan ia menemukan pria keluar dari rumahnya. Aditya mengira jika pria itu adalah pria hidung belang. Padahal ia adalah teman ibunya yang mengantar Barati pulang setelah ia pingsan di meja judi karena kelelahan. Aditya salah tanggap. Ia mengira ibunya menjual diri. Aditya pun akhirnya membenci sang ibu. Mengetahui perubahan sikap pada anaknya, Barati mencoba meyakinkan Aditya bahwa dirinya adalah wanita baik-baik. Karena Aditya tidak percaya dengan ucapannya, Barati semakin putus asa yang membuat ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Setelah ibunya tiada, Aditya tinggal bersama sang ayah namun ia tidak merasa disayangi. Sang ayah seakan lebih menyayangi Sidat ketimbang Aditya. Karena itulah Aditya melampiaskan kesedihannya dengan bermain judi sejak remaja. Ketika ia ketahuan berjudi, ayahnya memarahinya dengan berkata seperti ini. Kau sama dengan ibumu, hidup dengan cara yang kotor. Mendengar kalimat itu, Aditya tidak terima. Aditya menghajar ayahnya. Sidat tidak terima. Ia balas memukul Aditya dan permusuhan keduanya semakin menegang. Sejak saat itu, Aditya selalu ingin mengalahkan Sidat dalam segala hal. Ayah Sidat ingin Sidat kuliah di bidang hukum, namun Sidat lebih memilih teknik sipil. Untuk memenangkan hati ayahnya dan mengalahkan Sidat, Aditya kemudian mengambil jurusan hukum. Itu sebabnya ia tahu banyak tentang hukum. Sidat mengatakan kepada polisi, ketika mereka kuliah dan masuk di tahun terakhir, sang ayah justru meninggal dunia. Mereka kemudian hidup terpisah. Aditya mulai sering minum-minum, berjudi, dan main perempuan. Aditya bahkan sering mendatangi Sidat hanya untuk merusak properti milik saudara kembarnya itu. Karena obsesi Aditya hanya satu, yaitu menghancurkan Sidat. Aditya sendiri memberitahu polisi bahwa Sidat tidak selugu penampilannya. Menurutnya, Sidat pernah dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa karena menusuk seorang dokter di bagian lehernya dengan sebuah garpu. Dan hal itu terjadi 12 tahun yang lalu. Saat polisi memeriksa rumah sakit itu, ternyata Sidat memang pernah melakukan hal itu ketika ia masih remaja. Guys, saat malam pembunuhan Akas, Sidat pulang lebih awal sebelum pestanya selesai. Dengan alasan ia ingin bangun lebih awal keesokan paginya agar bisa mengurus surat menyurat terkait pertanahan. Tetapi ia tidak pernah datang ke kantor pertanahan. Sidat mengatakan kepada polisi ia tidak jadi ke kantor pertanahan hari itu karena ia bertemu dengan temannya yang kawin lari dengan anak Nagendra. Mereka kesulitan keuangan, karena itulah Sidat menemuinya untuk meminjamkan sejumlah uang. Dan hal itu membuatnya batal mendatangi kantor pertanahan. Yamini menelpon anak Nagendra untuk memastikan hal itu. Dan benar saja, ternyata Sidat memang berkata jujur. Sidat diketahui meninggalkan pesta pukul 11 malam dan yang anehnya adalah ia tiba di rumah pukul 3 pagi. Saat ditanya, Sidat mengatakan bahwa ban mobilnya bocor dan ia tidak punya peralatan untuk mengganti ban.
Sidat berusaha meminta bantuan dari mobil yang lewat, namun tidak ada satupun mobil yang mau membantu dirinya. Dan akhirnya pukul 3 pagi, seorang sopir taksi mau menolong Sidat. Polisi melacak semua sopir taksi di kota itu dan mereka berhasil menemukan sopir yang mengakui bahwa ia memang membantu Sidat memperbaiki ban mobil miliknya. Bahkan saat polisi memeriksa mobil Sidat, mereka juga menemukan ban mobil yang kempes, yang artinya Sidat tidak berbohong. Seorang polisi bernama Pidi mendatangi Yamini. Ia mengatakan bahwa polisi Nagendra tidak jujur. Nagendra dengan sengaja ingin menjebak Sidat agar ia yang masuk penjara, bukan Aditya. Menurut Pidi, saat Akash tewas malam itu, uang di dalam berangkasnya hilang 11 juta rupiah. Dan keesokan harinya Aditya melunasi hutang Fema pada seorang rentenir yang bernama Babji. Hutang Fema sebesar 9 juta rupiah. Di saat kematian Akash, sebuah toko perhiasan dibobol maling. Namun pelakunya tidak tertangkap. Polisi Nagendra kemudian menyusun siasat. Ia meminta Aditya meninggalkan sidik jarinya di toko perhiasan itu agar ia dituduh mencurinya. Dengan demikian, Aditya tidak terkait dengan kematian dan kehilangan uang Akash. Jika Aditya tidak ada kaitannya dengan Akash, itu artinya foto pembunuh yang terekam di kamera itu adalah foto Sidat. Tetapi Aditya tidak mau melakukan itu karena ia mengatakan bahwa malam itu Aditya meminjam uang 1 juta rupiah dari Gayatri dan setelahnya ia bermain poker dan menang 10 juta rupiah. Dan seorang bernama Ratan menjadi saksi bahwa Aditya memang datang bermain poker dan menang. Itu artinya Aditya tidak berbohong. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Akash dan apa motif dibalik kematiannya? Siapakah yang berbohong? Sidat ataukah Aditya? Well, let's find out. Kasus ini ternyata tidak mudah dan memakan waktu persidangan selama 7 bulan. Pengadilan akhirnya mengatakan seperti ini. Lebih baik meloloskan 100 pelaku kejahatan daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Salah satu dari kalian adalah pembunuhnya. Namun, pengadilan tidak pernah bisa membuktikan itu. Karena itulah kalian berdua dinyatakan bebas. Seminggu setelah putusan pengadilan, polisi Yamini membereskan semua barang-barang milik tersangka yang pernah mereka bawa ke kantor polisi. Ia kemudian menemukan foto kekasih Sidat yang bernama Mahima. Yamini kemudian menghubungi teman Akash dan bertanya tentang siapa gadis yang disukai Akash saat kuliah. Teman Akash mengatakan bahwa nama gadis itu adalah Mahima. Yamini terperanjat. Ia tidak mampu berkata-kata. Itu artinya Sidat punya motif yang kuat untuk menghabisi Akash. Film beralih ke adegan beberapa hari sebelum pembunuhan Akash. Teman Mahima yang bernama Puja menemui Sidat. Ia mengatakan bahwa Mahima dibawa oleh pria lain di sebuah stasiun kereta. Dan setelahnya ia kemudian menghilang. Puja meminta Sidat untuk melupakan Mahima. Karena kemungkinan gadis itu kawin lari dengan pria tadi. Sidat meyakini jika Mahima mencintai dirinya. Ia mencari tahu siapa pria yang membawa Mahima dan pencarian Sidat membawanya kepada Akash. Ternyata malam itu, setelah dipaksa, Akash mengakui bahwa ia memberikan obat kepada Mahima di stasiun kereta. Kemudian membawanya pergi. Ia memperkosa Mahima 2 hari 2 malam. Dan setelahnya ia memberikan obat yang membuat Mahima tewas karena overdosis. Mendengar pengakuan Akash, Sidat membunuh pria itu. Polisi Yamini ditelepon oleh rumah sakit jiwa yang pernah merawat Sidat 12 tahun silam. Ternyata tidak hanya Sidat yang pernah dirawat di rumah sakit itu, melainkan saudara kembarnya Aditya. Berdasarkan laporan medis, mereka memiliki satu kecenderungan, yaitu meskipun mereka saling membenci satu sama lain, namun jika terkena masalah, keduanya akan saling melindungi.
Yamini kembali terperanjat. Sidat bertemu dengan Aditya di sebuah pantai. Ia sadar saat di kantor polisi ketika mencoba melarikan diri, Aditya menghentikan aksinya. Tujuan Aditya adalah agar polisi tidak mencurigai Sidat. Aditya kemudian membeberkan apa yang terjadi. Ia sebenarnya mengetahui jika Sidat tertangkap basah saat melakukan pembunuhan terhadap Akash karena foto selfie itu. Untuk itulah ia menyiapkan sebuah siasat. Aditya dengan sengaja melukai lengannya kemudian berpura-pura mabuk dan berkendara ugal-ugalan agar ditangkap polisi. Aditya bahkan dengan sengaja menggoda Yamini di kantor polisi supaya Yamini membenci dirinya dan menaruh simpati kepada Sidat. Dan trik Aditya ternyata ampuh karena Yamini pada akhirnya membenci Aditya dan berniat menolong Sidat. Yamini bahkan menghadirkan saksi palsu yaitu sopir taksi yang menolong Sidat. Padahal sebenarnya mobil Sidat tidak pernah bocor. Sekalipun Yamini mengetahui kejahatan Sidat, namun ia tidak bisa membuka kasus ini kembali ke pengadilan. Karena Yamini adalah orang yang menghadirkan saksi palsu. Jika ia ketahuan, maka Yamini bisa dipecat dari kepolisian dan terseret hukum. Aditya kemudian menjelaskan ia melakukan semua itu bukan untuk Sidat, melainkan untuk ibunya. Saat tinggal bersama ibunya, Aditya mengetahui jika sang ibu selalu merindukan Sidat. Aditya berpikir jika ibunya masih hidup, tentu ia ingin Aditya menyelamatkan Sidat agar terbebas dari hukuman. Untuk itulah Aditya melakukan semua ini. Film ditutup dengan adegan di mana Aditya memulai hidup baru tanpa mabuk dan judi karena ia telah menemukan cinta dalam hidupnya, yaitu Gayatri. Sedangkan Sidat, ia memilih pergi meninggalkan India dan menetap di Copenhagen, Denmark. Sekalipun demikian, cinta Mahima tetap hidup di hatinya. Dan film pun berakhir.